Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winda Palinggi dengan NIM 2204071074 dari kelas M29. Di sini saya akan menjelaskan teknik 3V vokal verbal visual dalam public speaking. Yang pertama, teknik vokal atau suara. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Cara mengeluarkan suara ini melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Unsur-unsur inilah yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Berikut ini unsur-unsur teknik vokal dalam public speaking. Yang pertama, pernapasan. Napas atau pernapasan adalah udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru melalui hidung atau mulut itu juga. Berbicara atau public speaking membutuhkan pernapasan yang lebih dalam daripada pernapasan dalam obrolan sehari-hari. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Hal ini membutuhkan latihan olah vokal, misalnya mengucapkan a, i, u, e, o, dan kata-kata mirip. Yang ketiga, intonasi. Intonasi membentuk makna kata atau kalimat. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suara, irama, atau alunan nada. Ketika melakukan public speaking, pastikan nada bicara yang dipakai merupakan nada biasa sehari-hari ketika melakukan percakapan agar audiens seperti diajak berkomunikasi dengan intens. Yang keempat, aksentuasi. Aksentuasi artinya pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan pendidik beratan atau pendekatan. Public speaker harus pandai memilih dan melakukan pendekatan terhadap kata atau kalimat yang menjadi fokus atau pokok perhatian atau untuk lebih diperhatikan oleh audiens. Yang kelima, phrasing. Phrasing adalah penanggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelaziman. Yang keenam, power. Power yaitu kekuatan suara. Pemilihan power juga harus mempertimbangkan sifat acara yang indoor atau outdoor serta ketersediaan atau kualitas pengeras suara atau sound system. Yang ketujuh, infleksi. Infleksi atau vocal inflection, naik turunnya nada suara saat mengucapkan kata atau kalimat. Yang kedelapan, speed atau tempo. Standar kecepatan suara harus menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Yang kesembilan, volume. Volume yaitu tingkat kenyaringan suara. Pemilihan volume suara juga memperhatikan jumlah peserta, tempat kegiatan, dan kondisi lingkungan tempat kegiatan berlangsung. Selain itu, seorang public speaker juga harus mengetahui istilah-istilah yang familiar dalam suara dan teknik suara atau vokal diantaranya. Yang pertama, pitch yaitu ketepatan dalam menjangkau nada. Yang kedua, nada yang false biasanya disebabkan oleh lemahnya kontrol atau pitch. Yang ketiga, duration yaitu lamanya suatu nada dibunyikan. Yang keempat yaitu timbre yaitu warna suara. Yang kelima, ambitus yaitu wilayah jangkauan nada yang bisa dijangkau seseorang. Yang keenam, crescendo yaitu suara yang awalnya rendah atau pelan lalu lama kelamaan menjadi keras atau tinggi. Yang ketujuh, descrescendo yaitu kebalikan dari crescendo. Yang kedelapan, staccato yaitu yang terpatah-patah atau terputus-putus karena teknik tertentu. Untuk kepentingan public speaking, suara harus dilatih karena suara yang terlatih akan mengeluarkan bunyi yang nyaman dan berkelas. Suara yang dimaksud di sini ialah suara diafragma. Agar mendapatkan suara yang berkualitas, seseorang harus menggunakan suara yang dilahirkan dari kelenturan diafragma atau kelenturan sekat rongga dada dan perut. Yang kedua, teknik verbal. Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Teknik verbal yang kaitannya dengan pemilihan kata, pemilihan informasi, diksi, dan bahkan penggunaan parafrase ketika membacakan informasi kepada publik. Agar kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut seseorang pembicara mampu menghipnotis dan menyedot dan mempertahankan perhatian pendengar serta bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilatih, yaitu yang pertama, gunakanlah bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sekarang disebut PUEBI. Tepat artinya bahwa pilihan kata dan kalimatnya sesuai dengan kebutuhan audiens dan tujuan. Yang kedua, luangkan waktu untuk membaca sebanyak mungkin referensi, baik yang berhubungan langsung dengan materi yang akan disampaikan, ataupun referensi yang berhubungan tidak langsung. Yang ketiga, kuasai istilah-istilah asing yang berhubungan dengan materi-materi yang akan disampaikan, dan berlatih untuk melafazkannya. Yang keempat, belajarlah untuk membuat sebuah pembuka pembicaraan yang bombastis, aneh, tidak biasa, atau menarik.
Yang kelima, jangan membuat penilaian negatif terhadap diri sendiri atau self-limiting atau mengkritik diri sendiri dengan alasan yang tidak jelas atau mendasar. Yang keenam, lakukan analisis audiens minimal analisis psikologis atau pendidikan dan demografis. Yang ketujuh, menjahitkan atau menyesuaikan kalimat. Menjahitkan di sini maksudnya adalah bahwa Anda dalam kesempatan berbicara menyesuaikan kalimat dan pilihan kata yang Anda gunakan sesuai dengan tingkat dan level berpikir pendidikan audiens. Yang kedelapan, salah satu cara yang dijamin bisa melenturkan lidah saat akan mengeluarkan kata-kata adalah dengan cara menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang membuat Anda sangat marah. Teknik yang ketiga yaitu teknik visual. Visual adalah hal yang dapat dilihat dengan indera penglihatan